Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik pembahasan mengenai cara mudah memahami Introduction Expert System atau pengenalan sistem pakar. Di dalam video ini pembahasan meliputi teori tentang apa itu sistem pakar, karakter sistem pakar, kelebihan daripada sistem pakar, perbandingan manusia dengan sistem pakar, perbandingan software konvensional dengan software sistem pakar, dan juga cuplikan video tutorial mengenai aplikasi sistem pakar itu dijalankan agar tujuannya bisa lebih mudah dipahami dan dimengerti buat yang ingin belajar tentang sistem pakar. Baik, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, dan notice bell-nya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik sebelum masuk ke dalam pembahasan secara teori tentang pakar, maka saya akan menampilkan cuplikan video tutorial tentang aplikasi sistem pakar yang sudah jadi. Nah, di sini aplikasi pakar, softwarenya sistem pakar penyakit jagung. Jadi akan dijelaskan saya mengambil dari sebuah referensi channel Go Coding agar tujuannya kita lebih paham dan mengerti tentang apa itu sistem pakar. Nah, langsung saja saya tayangkan cuplikan videonya. Sistem pakar jagung. Nah, kita akan melihat fungsi-fungsi apa aja yang terdapat di dalam sistem pakar jagung ini. Kita akan masuk dulu dengan account user. Nah, di halaman home terdapat foto-foto untuk semua jenis penyakit jagung. Halaman ini merupakan halaman pengguna atau halaman user yang sudah melakukan registrasi terhadap sistem pakar penyakit jagung. Nah, ketika user masuk pertama kali, maka halaman ini yang akan ditampilkan. Nah, kita akan melihat menu apa saja yang terdapat di halaman user. Yang pertama adalah menu diagnosa. Kita akan coba gunakan menu diagnosa. Yang pertama, gejala yang tampak pada daun. Di sini kita ditanyakan tentang gejala apa yang tampak pada daun jagung kita. Nah, apakah ada bercak-bercak kecil? Nah, kita centang beberapa poin yang memang kelihatan pada daun jagung yang kita tanam. Setelah kita centang, kita klik teruskan. Nah, selanjutnya akan ditanyakan lagi gejala apa yang tampak pada batang dan akar. Nah, kita coba centang berapa yang tampak pada batang dan akar jagung kita. Kita klik teruskan. Maka hasil diagnosanya adalah berikut. Di sini ditampilkan kode diagnosa, tanggal kita melakukan diagnosa, kemudian jenis penyakit tanaman jagung yang kita miliki adalah busuk batang. Gejalanya adalah tanaman tampak layu dan mengering. Solusinya adalah pergiliran tanaman, pemupukan berimba, pengendalian hama terpadu, semprot menggunakan pestisida hayati. Nah, kemudian ada juga ternyata bukan hanya satu penyakit yang terdapat pada jagung kita, ternyata ada sekitar 4 atau 5 Satu, ada juga jenis penyakit yang kedua, jenis penyakit yang ketiga, keempat, dan kelima. Ternyata dari jenis-jenis penyakit yang tampak pada batang dan daun yang kita centang tadi, ternyata jagung kita mengalami 5 jenis penyakit. Nah, selanjutnya aplikasi web ini, sistem pakar ini akan memberikan pilihan apakah selesai sampai di sini, apakah hasil dari diagnosa ini akan kita print. Kita coba print. Maka hasilnya akan seperti ini, akan di print. Nah, ini bisa kita print dan juga hasilnya ini nanti
ya mungkin digunakan oleh petani untuk melihat solusi apa yang ditawarkan oleh aplikasi web ini. Baik ya, sistem pakar adalah suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan dan penulisan data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian seorang pakar. Nah, melihat cuplikan video tadi ya berarti di sini ada human expert ya. Human expert ini adalah seorang pakar ya. Seorang pakar yang mempunyai keahlian di bidang tertentu ya, yang nanti kita transfer ke knowledge, istilahnya itu kita transfer ke knowledge ya, yang masuk ke dalam knowledge base. Nah, di sini ada istilahnya knowledge engineer, yaitu orang yang nanti tugasnya ini melakukan transfer ya, yang memindahkan kepakaran seseorang ini ke dalam sebuah sistem. Nah, kalau status orang di sini ini ya artinya dia adalah seorang sistem analis ya, yang nanti akan meminta data-data tersebut, akan dilakukan rekayasa ya secara perangkat lunak ya, di mana ada knowledge base atau basis pengetahuan yang sudah didapatkan dari seorang pakar, dilakukan rekayasa, dilakukan analisis, dilakukan rancangan, dibuatkan instruksi. Nah, programnya menjadi aplikasi. Nah, di sini nanti ada inference engineer, yaitu sebuah kesimpulan-kesimpulan hasil dari base ini, yang nanti setelah berbentuk aplikasi sistem pakar maka akan diakses oleh user gitu ya. Nah, contohnya seperti cuplikan video tadi, yaitu aplikasi sistem pakar yang sudah jadi di user, walaupun dia bukan seorang pakar, dia bisa menjalankan aplikasi tersebut. Misalnya kalau dia seorang petani, dia ingin menanam jagung, dia bisa melihat aplikasi tadi ya, mendeteksi tentang jagung, mungkin dari segi pembibitan, terus dari segi jenis kelebihannya ya, cara menanamnya, terus jenis penyakitnya dan sebagainya, itu bisa dilakukan, bisa diakses oleh seorang petani ya, tanpa dia memerlukan bantuan seorang sistem pakar ya. Paham ya sampai di sini? Nah, yang diperlukan untuk membangun sistem pakar adalah sejumlah pengetahuan tadi ya, knowledge base, dan suatu mekanisme untuk mengakses pengetahuan itu secara efisien, atau mekanisme inferensi, yaitu dengan hasil dari sebuah mekanisme kesimpulan untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, contohnya misalnya ada gejala penyakit dari jagung, bisa deteksi penyebabnya apa. Nah, seorang petani yang menanam jagung mengalami keluhan, misalnya jagungnya tidak bisa besar ataupun bisa mati atau apa, dia tinggal memasukkan persyaratan gejala-gejala itu, nanti keluarlah solusinya. Saya rasa paham ya. Nah, di sini kita manfaat dari sistem pakar, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mengembangkan sistem pakar. Satu ya, masyarakat awam non pakar ya dapat memanfaatkan keahlian di dalam bidang tertentu ya tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Ya, seorang petani bisa mengakses sebuah aplikasi sistem pakar ya, di bidang pertanian. Dia bisa mendapatkan informasi yang valid ya tentang bagaimana mencari solusinya ya. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja ya, menambah efisiensi kerja dari hasil solusi kerja. Nah, ini pasti ya, aplikasi yang sudah berbasis komputerisasi ini memang sangat layak dapat meningkatkan produktivitas kerjanya, menambah efisien, hasil solusinya juga pasti didapatkan. Nah, yang ketiga, penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks ya. Nah, ini bedanya aplikasi sistem pakar yang sudah berbasis komputerisasi dengan seorang pakar itu sendiri ya, karena dengan bisa menjawab permasalahan kompleks ya, yang rumit dengan aplikasi sistem pakar yang sudah dibuat. Keempat, yang memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-kasus yang kompleks dan berulang-ulang. Nah, ini biasanya dibutuhkan aplikasi sistem pakar ya. Kelima, pengetahuan dari seorang pakar ya dapat didokumentasikan tanpa ada batas waktu. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan, yang memindahkan kepakaran seorang ke dalam sebuah knowledge base, yaitu basis pengetahuan itu. Nah, keenam, yang memungkinkan penggabungan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. Ini sangat memungkinkan sekali ya.
di bidang berbagai disiplin ilmu ya, bisa dilakukan transfer knowledge ya ke dalam basis knowledge pengetahuan dasar ini yang disimpan, yang nanti menjadi sebuah aplikasi Cempaka ya, penggabungan dari beberapa disiplin ya. Nah, ini sangat bermanfaat. Saya rasa itu pembahasan awal ya tentang mengenai Cempaka. Berikutnya kelebihan Cempaka ya, satu adalah increased availability, yaitu pengetahuan seorang pakar yang sudah diadaptasi ke bentuk software ya, dapat diperbanyak dan disebarluaskan dalam jumlah yang tidak terbatas. Nah, itulah kelebihan dari Cempaka ya, aplikasi yang sudah berbasis komputerisasi itu bisa digandakan, disebarkan ya ke user ya, dibandingkan daripada seorang pakar ya. Kalau seorang pakar itu kan orangnya ada satu tempat ya, dia bisa digandakan. Yang kedua adalah reduksi cost biaya ya. Di sini kita lihat yaitu memperbanyak software lebih murah ya dibandingkan kalau kita menghadirkan atau melatih seorang pakar ya. Yang ketiga adalah reduces danger ya, dapat digunakan pada keadaan atau lokasi yang membahayakan manusia. Nah, contoh aplikasi Cempaka ini bisa ditanam ya, misalnya di daerah kondisi gunung api ya, kita lakukan sebuah pendeteksian terjadinya ereksi daripada gunung api atau meletus gunung api dengan gejala-gejala di mana aplikasi sistem itu akan kita tanam dekat daerah tersebut. Kita akan mendeteksi, mengetahui kapan terjadinya ereksi atau gunung meletus tersebut, atau juga misalnya ditanamkan ya aplikasi Cempaka ya itu di daerah pesisir pantai untuk mendeteksi apabila terjadinya tsunami gitu ya. Yang tidak mungkin seorang pakar memantau secara langsung, tapi dengan mendeteksi gejala gempa bumi, terus mendeteksi kondisi air laut di mana itu memungkinkan apabila terjadi gempa bumi dan tsunami, maka ada peringatan buat masyarakat dekat sekitar itu untuk melakukan evakuasi. Nah, itulah keuntungannya apabila aplikasi Cempaka itu ya sudah berbasis komputerisasi. Yang berikutnya, permanent software ya, Cempaka dapat digunakan kapan saja tanpa ada batas waktu. Itu kelebihan lagi. Berikutnya adalah multiple expertise. Ini Cempaka dapat dibuat dan digunakan secara simultan ya, dengan penggabungan beberapa pengetahuan dari banyak pakar. Nah, itu jadi berbagai disiplin ilmu ya yang untuk mengerjakan suatu proyek ya, maka para pakar itu ya dijadikan satu ya, lalu dilakukan transfer knowledge ya ke dalam sebuah dokumentasi atau perpustakaan daripada Cempaka tersebut. Yang berikutnya adalah increased reliability, yaitu sifat komputer yang pasti dan selalu benar ya, selama masukan dan algoritma yang diberikan benar, sehingga keluaran sistem Cempaka dapat menjadi penunjang keputusan dapat diterima. Nah, ini intinya pada saat dilakukan rekayasa perangkat lunak Cempaka tersebut, yaitu maka memang kita mendapatkan datanya itu dari pakarnya gitu ya, bukan orang yang bukan pakar, tapi memang orang dari pakarnya. Nah, bagaimana orang dari pakarnya? Yang memang orang yang benar-benar ahli di bidangnya, yang kita minta masukan, kita minta datanya, kita proses rekayasa perangkat lunaknya ya, maka kita akan mendapatkan masukan yang benar dan hasil output yang benar. Nah, yang ketujuh adalah explanation ya. Cempaka dibuat dengan mekanisme inferensi ya. Maksudnya Cempaka dibuat dengan tahapan-tahapan awal kesimpulannya, tahapan awal kesimpulan yang menghasilkan suatu keluaran ya, disertai penjelasan yang masuk akal ya, sehingga Cempaka dapat digunakan untuk menjelaskan suatu teori atau keadaan tertentu ya. Nah, itu kelebihannya ya. Selanjutkan ya, sini. Nah, yang ke-8 adalah fast response-nya, yaitu kecepatan proses hardware komputer dapat ditingkatkan tanpa batas ya, sehingga kecepatan penyelesaian masalah dengan Cempaka ini ikut meningkat ya. Fast response ya, berarti antara rekayasa software dengan hardware
menjadi satu paket ya dengan kapasitas kemampuan yang spek tinggi, maka kecepatan ya dalam informasi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah dapat menjadi solusinya. Nah, maka juga kemampuan di sistem aplikasi itu akan meningkat. Nah, steady unidimensional ya, complete komputer ini ya, komputer secara lengkap bekerja dalam keadaan yang relatif tetap ya di setiap saat, tidak mengalami turun naik ya, beda dengan pakar manusia ya. Kondisi turun naik itu artinya kinerjanya bisa naik bisa turun, kondisi mungkin karena ada kesehatan, tapi kalau sudah berbasis aplikasi sistem pakar kondisinya dia tetap ya kondisinya dan stabil. Yang berikutnya adalah intelijen tutor sistem pakar, dijadikan sumber belajar yang baik ya bagi siswa dengan menjalankan kasus-kasus. Nah ini juga banyak ya, aplikasi sistem pakar menjadi tutorial ya, dari suatu permasalahan ya untuk melakukan riset-riset yang masukkan prosesnya, maka solusinya dapat dihasilkan. Nah itu sudah banyak ya aplikasi-aplikasi tutorial sistem pakar ya. Mungkin kalau sekarang ini ada di Play Store ya, aplikasi sistem pakar ya, ataupun misalnya banyak nih seperti riset operasi ya, misalnya untuk mengukur kinerja karyawan, menghitung berapa biaya karyawan, itu dengan aplikasi sistem pakar itu bisa menjawab permasalahan. Atau transportasi barang, mengirim barang dari satu tempat, berapa biayanya, berapa kecepatan waktunya. Nah itu kita bisa menjawab dengan ada aplikasi sistem pakar. Yang ke-11 adalah intelligent database ya. Komputer tidak memiliki sifat lupa ya, udah pasti ya. Sistem pakar akan memberikan informasi sesuai selama tersimpan dalam database-nya. Saya rasa jelas ya untuk kelebihannya ini daripada. Baik, yang berikutnya adalah perbandingan pakar manusia dengan sistem pakar ya. Pakar manusia terbatas waktu karena manusia membutuhkan istirahat, udah pasti ya. Sistem pakar tidak terbatas waktu karena dapat digunakan kapan saja ya, karena sudah berbasis aplikasi sistem ya, 24 jam dijalankan tanpa istirahat pun ya udah pasti. Nah yang berikutnya, pakar manusia itu tempat akses bersifat lokal ya, pada suatu tempat saja di mana pakar itu berada ya. Sedangkan sistem pakar ini tadi karena bisa digandakan dimanapun, di berbagai tempat dimanapun, itu adalah kelebihan daripada sistem pakar. Berikutnya ada pengetahuan bersifat variabel dan dapat berubah-ubah tergantung situasi. Ini ke pakar manusia ya. Sistem pakar itu pengetahuan bersifat konsisten tetap. Kenapa? Nah perbedaannya di sini adalah perbandingannya kalau manusia pakar ya, pakar manusia ini pada suatu ada permasalahan dia akan melihat kondisi yang terjadi saat itu. Mungkin perbandingan variabelnya itu ada perubahan. Nah sedangkan yang sistem pakar ini adalah data-data yang sudah dia akses, dia masukkan ya dari seorang pakar, maka apa yang jadi masukannya itu selalu fix dan tetap sesuai dengan apa yang dia dapat. Nah itu perbedaannya. Yang berikutnya adalah kecepatan untuk menemukan solusi, sifatnya bervariasi ya, tergantung ya kepakaran manusia itu ya. Nah kalau sistem pakar ini kecepatan untuk memberikan solusi konsisten dan lebih cepat daripada manusia, karena memang sudah ada database knowledge-nya, yaitu database dasar yang jadi aksesnya pada saat kita memasukkan tadi. Kalau Anda lihat di video tersebut cuplikannya, misalnya deteksi daripada aplikasi jagung ya, misalnya ada masalah tentang penyakitnya, tinggal memasukkan apa aja gejalanya, lalu nanti akan didapatkan solusinya, itu lebih cepat ya. Jadi dengan saya mencontohkan aplikasi sistem pakar mendeteksi jagung, maka itu lebih cepat. Banyak ya, itu bidang lain kedokteran juga bisa ya. Kita mungkin ada aplikasi yang bersifat sistem pakar, kita tinggal mengetik gejala penyakit kita, nanti ada solusinya. Ini penyakit ini, nanti obatnya ini. Nah itulah yang dinamakan sistem pakar. Pakar manusia berikutnya ada biaya yang harus dibayar untuk konsultasi, biasanya mahal ya. Nah sedangkan sistem pakar biaya yang dikeluarkan lebih murah ya, karena sudah berbentuk software yang mungkin karena digandakan jadi biayanya lebih murah dibandingkan dengan konsultasi langsung.
Tadi saya contohkan misalnya sekarang ini ada yang namanya Halodoc. Kita tinggal mengetik atau aplikasi-aplikasi bidang kedokteran, kita mengetik gejala penyakit kita ya, jadi nanti langsung ada solusinya. Kalau kita ke dokter untuk konsultasi penyakit kita, maka itu memang kan perlu biaya ya, biaya banyak. Pertama biaya konsultasi, yang berikutnya biaya obat dan sebagainya. Itu perbedaan antara pakar manusia dengan sistem pakar. Nah, saya lanjutkan di sini ya, untuk yang berikutnya yaitu kelemahan ya pengembangan sistem pakar ya, yaitu daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semua dilakukan secara otomatis sistem. Nah, kelemahan pengembangan sistem pakar ya ini ancaman manusia nih. Kalau sistem orang-orang pakar manusia ini nanti ilmunya sudah ditransfer ke knowledge semua, maka keahlian mereka sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi karena sudah tersimpan gitu ya. Itu mungkin ancaman. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit ya dibandingkan perangkat lunak konvensional. Kenapa? Ya tadi saya jelaskan ya, bahwa yang namanya membuat sebuah rekayasa aplikasi sistem pakar itu ya, dari seorang sistem engineer ya, dia melakukan transfer data tersebut, maka dilakukan rekayasa perangkat lunak itu, mulai menganalisisnya ya, berikutnya membangun aplikasinya ya, analisis, membangun aplikasi, membuatkan program-programnya ya, yang sulit yaitu, tapi akan menjadi keuntungan nanti ke depan. Memang sulit tapi dia akan menjadi keuntungan depannya setelah aplikasi itu jadi, dibandingkan dengan perangkat lunak konvensional. Kita lihat nah perbandingan untuk perangkat lunak konvensional dengan perangkat lunak sistem pakar ya. Fokusnya pada solusi. Kalau perangkat lunak sistem pakar ini fokus pada permasalahan. Permasalahan apa? Tadi seperti tadi saya contohkan cuplikan videonya itu, masukkan gejalanya itu kan, gejala itu adalah permasalahan. Lalu nanti dari gejala tersebut menjadi solusinya. Nah, kalau berikutnya adalah pengembangan dapatkan secara individu pada perangkat lunak konvensional, sedangkan perangkat lunak sistem pakar ini pengembangan dilakukan oleh tim kerja ya, sehingga aplikasi yang diharapkan itu ya menjadi sebuah tujuan daripada solusinya. Nah, ini pengembangannya secara sekuensial. Nah, sedangkan perangkat lunak sistem pakar pengembangan secara iteratif, berulang-ulang terus ya. Nah, itu perbandingan antara perangkat lunak konvensional dengan perangkat lunak sistem pakar. Baik ya, berikutnya adalah karakter sistem pakar sendiri ya, yaitu pertama ada high performance sistem pakar ya, harus dapat bekerja pada level kompetensi yang sama ya, atau lebih baik daripada seorang pakar ya. Itu yang diharapkan daripada sistem pakar ya, aplikasinya. Kedua ada adequate response time ya, sistem pakar harus dapat bekerja dan menghasilkan solusi atau kesimpulan lebih cepat daripada manusia. Itu yang diharapkan. Yang ketiga adalah good reliability, sistem pakar harus dapat dipercaya di mana solusi yang dihasilkan tidak cenderung atau mengacu pada satu hal atau keadaan tertentu saja. Ini sistem pakar ya. Yang berikutnya adalah understandable. Sistem pakar harus dapat menyelesaikan setiap solusi yang dihasilkan, sebagaimana juga seorang pakar dapat menjelaskan setiap kesimpulan dibuat, bukan black box sistem, yaitu kotak atau istilahnya sistem kotak ya, hitam ya, yang harus terjawab ya. Apabila ada gejala-gejala, maka solusinya adalah dapat diharapkan. Saya rasa cuplikan video contoh tersebut saya rasa sudah jelas ya, bagaimana aplikasi sistem pakar itu menjawab permasalahan yang terjadi. Yang berikutnya adalah flexibility, karena pengetahuan harus terus berkembang dan berubah ya, maka sebuah sistem pakar juga harus memiliki mekanisme untuk menambah, merubah dan memperbarui pengetahuan yang ada di dalamnya. Udah pasti itu ya. Jadi perkembangan yang namanya aplikasi sistem pakar itu akan selalu melakukan perkembangan zaman. Update selalu dilakukan, rekayasa perkembangan atau penambahan dalam aplikasi itu terus diperbaharui ya.
pada aplikasi sistem paket. Yang berikutnya adalah hipotesis. Sistem paket dapat melakukan serangkaian hipotesis ya yang dapat dibandingkan dan tidak bertentangan dengan hipotesa dari seorang pakar dalam masa nyata. Itu ya. Nah itu hipotesis dugaan-dugaan ya atau hal-hal yang mengarah tentang sebuah kondisi permasalahan ya bisa dapat dibandingkan dan tidak bertentangan ya daripada hipotesa dari seorang pakar. Karena memang tadi kenapa tidak boleh bertentangan, karena data-datanya memang kan dapat sumbernya dari seorang pakar ya di bidangnya, maka tidak boleh ada pertentangan ya antara hipotesa dari seorang pakar dengan aplikasi sistem pakar tersebut. Ya, saya lanjutkan. Yang berikutnya ada pembagian sistem pakar berdasar kelas ya. Pertama, konfigurasi merakit komponen sistem dengan cara yang benar. Nah, konfigurasi merakit komponen sistem tadi ya, berarti seorang sistem analis ya, ini dia akan melakukan rekayasa sistem ya, dimana dia mendapatkan datanya daripada seorang pakar ya. Nah, dalam ilmu komputer itu kan tahapan-tahapannya udah jelas ya. Seorang sistem analis ya, dia membangun tim dan dia melakukan analisis terhadap data-data yang masuk ya, terus permasalahan gejalanya, dilakukan rancangan-rancangannya. Yang berikutnya dengan timnya juga dia berkoordinasi dengan programmer untuk membuatkan programnya ya. Nah, program-program itu dilakukan uji tes, pengembangan, tahapan-tahapan daripada sistem tersebut ya. Nah, sistem itu dilakukan testing ya sebelum diimplementasikan kepada user ya. Nah, di diagnosa menarik kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi berdasarkan bukti-bukti yang diobservasi ya. Diagnosa merupakan pengembangan sistem pakar tersebut seperti diagnosa penyakit, kerusakan mesin kendaraan, kerusakan komponen komputer dan sebagainya. Ini banyak ya, seperti di bengkel-bengkel mobil, bengkel motor itu mungkin sudah ada aplikasi sistem pakar ya. Tinggal dia ngecek, oh keluhan kendaraannya seperti ini, tinggal masukin, oh ini komponennya seperti ini. Mungkin nanti ada komponen atau ada suku cadang yang sudah haus, rusak, itu mungkin harus diganti, nanti dilihat, dicek. Nah itu karena masukan itu dari user ya, orang yang menggunakan kendaraan tersebut. Nah itu bisa tuh ya. Atau penyakit ya, dia penyakit konsultasi yang selama ini oleh dokter, dia buka aplikasi konsultasi secara langsung dengan aplikasi pakar tersebut, dia utarakan jenisnya, gejala-gejalanya, maka nanti didapatkan solusinya. Nah, yang ketiga adalah instruksi metode pengajaran cerdas ya, sehingga siswa sebagai user dapat melakukan tanya jawab dengan sistem seolah berhadapan dengan pengajar atau seorang pakar. Nah ini banyak ya aplikasi yang sudah membantu ya siswa di dalam mengerjakan permasalahannya ya, tanpa pendampingan dari seorang guru, tapi dari aplikasi yang memang sudah dibuat ya, dianggap cerdas ya untuk manusia. Mungkin sekarang roboting juga itu kan kemajuan ya, teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu kita tinggal lihat sampai teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan itu sampai mana nanti perangkat seperti robot itu bisa apakah akan selevel dengan manusia, wallahu alam, tapi itu terus dilakukan pengembangan lebih lanjut. Yang berikutnya adalah interpretasi menjelaskan ya data-data yang diobservasi ya. Pengembangan bidang ini melakukan proses pemahaman terhadap situasi dari beberapa informasi yang direkam. Nah itu ya nanti itu skala pembagiannya ya akan dilakukan fase-fase berikutnya. Nanti akan saya jelaskan di tahapan berikutnya tentang implementasi daripada sistem pakar tersebut. Bagaimana kita menentukan permasalahan-permasalahannya, kita bagi dalam kelas-kelasnya ya, agar kita paham bagaimana kita melakukan rekayasa pada sistem pakar tersebut ya. Ada di tahapan pertemuan berikutnya. Berikutnya ya adalah monitoring, membandingkan data yang diamati dengan data acuan, diharapkan untuk memberi penilaian terhadap prestasi, kinerja atau masalah tertentu ya.
Yang berikutnya adalah perencanaan merancang tindakan atau menentukan langkah yang harus diambil untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Nah ini pembagian sistem pakar berdasarkan kelas ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ada lagi 7 sampai 10 ya. Yang ketujuh ini adalah prognosis ya, prediksi membuat perkiraan hasil dari data yang ada atau keadaan sudah atau sedang terjadi ya. Sistem pakar ini mampu memprediksi kejadian di masa mendatang berdasarkan informasi modal dan permasalahan yang dihadapi. Nah, ini sangat penting ya, karena sistem pakar ini tadi dari hipotesis ya, dugaan-dugaan, praduga, maka mungkin bisa memprediksi suatu hal yang akan terjadi ya. Ini dengan data-data yang sudah ada yang terkait yang sudah terjadi. Nah, itu. Yang berikutnya adalah perbaikan menjelaskan tindakan yang berlaku atau yang valid ya untuk suatu masalah atau keadaan tertentu. Saya rasa poin ini adalah tindakan yang berlaku ini kan memang apabila masukannya benar, maka hasil outputnya pasti harus benar ya, gitu intinya. Jadi perbaikan menjelaskan tindakan berlaku atau yang valid suatu masalah keadaan tertentu itu tergantung dari data masukannya. Nah, kontrol mengatur proses yang berasal dari penggabungan kelas sistem pakar yang lain ya, contohnya pengembangan banyak ditemukan dalam kasus pasien yang di rumah sakit. Nah, ini hal-hal seperti ini ya yang nanti aplikasi sistem pakar ini sangat bermanfaat ya. Setiap gejala-gejala penyakit yang terjadi yaitu maka akan dilakukan diagnosa ya, bagaimana jenis penyakitnya apa. Nah, dengan memasukkan, karena ada aplikasi sistem pakar tersebut ya, pengembangan yang dilakukan. Nah, di mana nanti akan dilakukan solusinya, tindakan solusi dan hasil dari diagnosa misalnya terhadap pasien yang sakit ya, dengan sistem pakar ya, dilakukan kontrol terhadap pengobatannya ya, dan perawatannya seperti apa melalui sensor data atau kode alarm, dan memberikan solusi terapi pengobatan yang tepat bagi pasien. Yang berikutnya adalah simulasi. Sistem ini memproses operasi dari beberapa variasi kondisi yang ada ya, dan menampilkan dalam bentuk simulasi. Contohnya program plan yang sudah menggabungkan antara prediksi dan simulasi, di mana program tersebut menganalisis ya hama dengan berbagai kondisi suhu dan cuaca. Nah, ini di bidang pertanian biasanya ya, untuk pengembangan pertanian agar tidak gagal ya, karena adanya gangguan ya yang mengakibatkan hama bisa memakan pertanian tersebut ya, misalnya padi gitu ya dimakan hama, maka akan hancur. Maka diprediksi nih dari data-data itu tersebut, maka bagaimana keadaan kondisi suhu dan cuaca menjadi data-data masukan sehingga bisa mengantisipasi terhadap serangan hama. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya. Nah, saya rasa cukup lah. Dari 10 ini tadi sini sudah saya jelaskan dari sistem pakar ya, tentang pengenalan introduksi sistem pakar. Jadi di materi berikutnya pembahasan kita lebih fokus kepada rekayasa sistem pakar tersebut. Oke, saya rasa untuk materi kedua ini saya cukupkan sampai di sini ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa ya selalu memberikan dukungan terhadap channel ini untuk subscribe, like, dan komennya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.